Melihat kau telah berkorban begitu banyak, sebaiknya aku memberitahumu. Mitra kolaborasiku adalah ketua Chin dari grup Chen. Dia menyuruhku untuk memperlakukanmu dengan baik. Chen Xuanyue dari grup Chin. Sudah bertahun-tahun, kau masih tidak melepaskanku. Chen Xuanyu, wanita muda tertua dari perusahaan Chen. Zhu Xiaoshuan, sudah ku bilang, selama aku hidup 1 hari, aku akan menyiksamu 1 hari. Kau bisa lupakan tentang melarikan diri seumur hidup ini. Nona Zhu dengan sangat menyesal saya memberitahukan. Ayahmu sudah meninggal karena sakit, karena aku menyinggung putri sulung grup Chin. Dia menyiksaku selama 10 tahun penuh. Chen Xuan ya putri, tidak sah dari Chen Jinlo. Bukankah aku sudah mati? Xiao Ji pelayan keluarga Chen. Nona Xuan ya, kau benar-benar sudah bangun. Kau memanggilku apa? Xuan ya? Apa kau lupa? Kau mengalami kecelakaan mobil dan koma selama 5 tahun. Aku tidak percaya kau sudah bangun sekarang. Apa yang kau katakan? Kecelakaan mobil apa? Tempat apa ini? Nona, ada apa denganmu? Ini adalah villa keluarga Chen. Kau adalah Nona Chen Xuan ya dari keluarga Chen. Mungkinkah aku terlahir kembali? Tahun 2013. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah ini benar-benar seperti yang tertulis di novel-novel? Bertransmigrasi kembali 10 tahun dan menjadi orang lain. Chen Xuanyue, aku benar-benar menjadi keluargamu. 10 tahun yang lalu hari ini adalah awal dari mimpi burukku. Dan semua ini adalah berkatmu Chen Xuanyue. Dengan ini sebagai bukti, kau bisa memberitahu sekolah, dan kau juga bisa melaporkannya ke polisi. Dia yang merekam video itu dan mengunggahnya secara daring, mengatakan dia ingin menghukum si penindas. Li Chanchan, aku membantumu karena kebaikan hati, dan kau malah mengkhianatiku. Karena kau sangat suka menjadi pahlawan. Kalau begitu aku akan memuaskanmu. Chen Xuanyue, setiap kali kau membuliku, setiap kali kau mencemoohku, dan setiap bekas yang kau tinggalkan padaku, setiap luka yang mengejutkan. Karena video yang kau rekam secara diam-diam itu menyebabkan grup Chen-ku langsung kehilangan lebih dari 1 miliar nilai pasar. Aku bahkan ditampar oleh ayahku karena itu. Semua ini akan diperhitungkan padamu. Aku memberitahumu. Sekolah ini dijalankan oleh grup Chen kami. Zhu Xiaoshuan, selama aku hidup 1 hari, aku akan menyiksamu 1 hari. Sekarang dia milikmu. Bersenang-senanglah dengannya. Oh iya, karena dia sangat menyukainya sebelumnya. Bersembunyi dalam gelap untuk merekam orang lain. Sekarang saatnya orang lain merekamnya kan. Jangan sentuh aku. Pergi. Chen Xuan ya. Karena surga mengizinkanku terlahir kembali, maka kali ini aku akan menghancurkanmu secara pribadi. Chen Xuanyue, anak haram. Kau sudah terbaring di sana selama 5 tahun. Mengapa tidak berbaring di sana beberapa tahun lagi? Jika bukan karena ayah kita, Chen Xuansu, tuan muda kedua dari grup Chen. dia pasti sudah diusir dari rumah senyam. Nona sulung darah ini, apa kau tidak terluka? Baru saja seorang gadis jahat tidak patuh, hanya bersenang-senang. Darah di tubuhmu
Apakah itu milik Zhou Xiaozuan? Bagaimana kau mengenal jalang ini? Aku tidak hanya mengenalnya. Akulah yang kau bully selama 10 tahun. Zhou Xiaozuan yang keluarganya hancur dan orang-orangnya meninggal karenamu. Sekarang saatnya balas dendamku. Aku akan membuatmu membayar hutang darah ini. Aku bertanya padamu, apakah kau bisu? Nona sulung, jangan seperti ini. Aku akan bertanya lagi padamu, bagaimana kau mengenal jalang itu? Jangan. Aku tidak mengenalnya. Tidak mengenalnya. Lalu bagaimana kau tahu nama itu? Nona sulung, Nona Xuan ya. Dia baru saja bangun dan mengigau. Gadis aku memperingatkanmu. Sebaiknya kau jujur padaku. Jika aku tahu, kau bermain curang di belakangku. Jangan salahkan aku jika terlalu kejam padamu. Nona Xuan ya. Mulai sekarang, sebaiknya jangan memprovokasi Nona sulung dan Tuan Muda sulung. Terutama Nona sulung. Dia adalah kesayangan ayahmu. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, ayahmu akan tetap memihaknya. Aku mengerti. Karena aku sudah kembali ke 10 tahun yang lalu. Jika aku bisa menghentikan Zhou Xiaozuan dari penindasan, maka kejadian-kejadian selanjutnya, akankah mereka juga tidak terjadi? Ayahku juga tidak akan terlibat. Maka tragediku. Bisakah itu dihindari? Siapa yang kau cari? Aku teman sekelas Zhou Xiaozuan. Bagaimana dia meninggal? Xiaozuan kami entah kenapa. Tiba-tiba tidak bisa mengatasi. Dan bunuh diri. Aku melakukan perjalanan waktu 10 tahun ke belakang. Kupikir aku bisa mengubah masa depan. Tapi pada saat ini, aku malah bunuh diri. Mengapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa aku bunuh diri? Meskipun Xiaozuan bukan putri kandungku, aku paling tahu kepribadiannya. Anak itu Xiaozuan memiliki harga diri yang terlalu tinggi. Tidak bisa menghadapi sedikit pun kemunduran. Dia hanya diintimidasi beberapa kali di sekolah dan tidak bisa mengatasinya. Anak-anak zaman sekarang, semuanya terlalu rapuh. Di matamu dia hanya dibully beberapa kali. Pernahkah kau melihat tubuhnya yang memar dan babak belur? Apa yang kau katakan? Xiaozuan terluka sebelumnya. Bukankah sudah kubilang padamu terakhir kali Xiaozuan di sekolah, bermain-main dengan teman-teman sekelasnya, dan lututnya sedikit tergores? Itu bukan masalah serius. Bukankah sudah kubilang padamu tentang ini? Bermain-main. Putrimu tidak tahan dengan bullying dan bunuh diri. Dan kau pikir itu hanya bermain-main? Itu adalah pilihannya untuk bunuh diri. Bahkan jika keluarga Chen salah duluan, apa ada sesuatu yang tidak bisa dibicarakan? Lagi pula keluarga Chen di kota Yun tidak bisa disinggung. Lagi pula mereka juga sudah membayar kompensasi. Xiaozuan, grup Chen itu bisa memiliki pengaruh di kota Yun. Bagaimana bisa keluarga kecil seperti kita memprovokasi mereka? Membayar kompensasi. Jadi di hati kalian, uang lebih penting daripada nyawa putri kalian. Bicara. Juga di mata para taipan itu, orang-orang di bawah seperti semut. Sedikit kompensasi sudah cukup untuk menyelesaikan masalah dengan tergesa-gesa. Hidup lagi. Aku ingin memberitahumu. Aku bukan semut yang bisa diinjak-injak. The film was translated and narrated by M Media. Grup Chen. Chen Zuan Yue. Aku ingin kau juga merasakan rasa hidup di api penyucian. Karena dalangnya ada di sini, maka aku akan menghancurkan tempat ini selangkah demi selangkah. Nona, kau akhirnya kembali. Ketua sedang menunggumu di kamar. Ketua, itu ayahmu. Ayahku. Lalu di mana ibuku? Kemana dia pergi? Ibumu saat kau kecelakaan mobil dia meninggal. Aku tidak bisa mengingat apapun sekarang.
Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang ketua? Tentang masa lalu orang tuaku. Ibumu adalah cinta pertama ketua. Sebenarnya kau adalah putri haramnya. Dulu kau selalu tinggal bersama ibumu. Lalu setelah kecelakaan mobil, ketua takut kau tidak akan terurus. Jadi dia membawamu pulang dan menyuruh dokter pribadi merawatmu. Karena masalah ini, Nyonya dan ketua bahkan pernah bertengkar karenanya. Nyonya terus-menerus berteriak untuk mengusirmu. Tapi ketua selalu bersikeras untuk menahanmu. Jadi Nona, kau sama sekali tidak boleh memprovokasi Nyonya dan Nona sulung. Kalau tidak mereka benar-benar akan mengusirmu. Jadi putri tidak sah ini tidak disambut di keluarga Chen. Pantas saja Chen Zuan Yue berani begitu sombong. Nona, ayo cepat. Ketua masih menunggu. Baiklah. Dia adalah ayah Chen Zuan Yue, Chen Jinhu ketua grup Chen. Chen Jinhu kepala grup Chen. Konon dia bernilai ratusan miliar. Dian Chang, dia bisa dikatakan menguasai angin dan hujan. Nona. Ketua. Setelah Nona bangun dia sepertinya amnesia. Dia tidak ingat apa-apa. The film was translated and Karena kau narrated sudah by bangun. M Media. Katakan padaku apa yang kau inginkan. Aku juga tidak tahu. Kau adalah putriku. Kau sudah sakit begitu lama. Mari kita anggap ini sebagai perayaan untukmu. Apa yang kau inginkan? Apa yang bisa ku penuhi? Aku pasti akan memenuhinya untukmu. Bisakah aku mendapatkan apapun yang kuinginkan? Ya, Aku ingin untuk membuat keluarga Chenmu jatuh ke dalam jurang. apa yang kau inginkan? Katakan padaku. Kalau begitu aku akan langsung saja. Ayah, aku ingin sekolah. Bisakah aku sekolah di tempat yang sama dengan Suan Yue? Apakah ini satu-satunya keinginanmu? Apakah ada hal lain? Ada hal lain yang kau inginkan yang lebih baik? Memiliki ini membuatku sangat puas. Chen Xuanya di antara anak-anakku. Kau paling mirip denganku. Dan paling cocok. Untuk mewarisi grup Chen. Mewarisi grup Chin. Ya. Di masa depan, aku akan melatihmu untuk menjadi penerusku. Ayah, aku tahu statusku adalah anak haram. Aku tidak pantas tinggal di keluarga Chen. Tapi kau adalah satu-satunya kerabatku. Dan ini adalah satu-satunya rumahku. Selama aku bisa tinggal di keluarga Chen, aku akan sangat puas. Aku tidak pernah berpikir untuk menjadi pewaris apapun. Ayah, aku mohon jangan usir aku. Bangun. Jangan khawatir, tidak ada yang berani mengusirmu. Terima kasih, Ayah. Karena kau begitu bijaksana. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Ada 10 juta di kartu ini. Ambillah untuk sekarang. Ayah, apakah membayar uang sekolah membutuhkan uang sebanyak ini? Aku sudah membayar uang kuliahmu. Ini uang sakumu. Ambillah. Kalau begitu, karena aku tidak perlu membayar uang sekolah, uang ini, aku tidak akan menerimanya. Kembalilah. Kakak uang. Aku punya satu pertanyaan lagi. Mengapa Nyonya Chen selalu ingin mengusirku? Alasan dia ingin mengusirmu dari keluarga Chen. Justru karena dia takut kau akan bersaing untuk grup Chen. Kau kalah. Xuanya adalah anak yang sangat sederhana. Dia tidak peduli dengan properti keluarga Chen kita. Istri Chen Jinhu Nyonya Chen. Dia tidak menginginkannya sekarang. Bukan berarti dia tidak akan menginginkannya nanti. Dia mungkin berpura-pura. Pokoknya aku tidak peduli. Penerus masa depan keluarga Chen hanya bisa menjadi Xuan Yue dan Xuan Shuo. Ibu, apakah kita benar-benar harus membiarkannya tinggal di rumah kita? Melihat wajahnya membawa nasib buruk. Setidaknya dia keluargamu. Berikan dia cukup kehormatan di depan orang lain. Seperti yang kuduga kau mengujiku. Untung aku sudah bersiap-siap sebelumnya.
Chen Zuan Yue? Biarkan aku anak haram ini. Pertama ambil kasih sayang ayahmu. Sedikit demi sedikit. Lalu semua yang kau harga dan inginkan. Untuk dilindungi. Semuanya. Hancurkan. The film was translated and narrated by M Media. Jika aku tidak salah ingat. Pria penting lainnya dalam hidupmu. Seharusnya akan segera munculkan. Guo Jinshao pewaris Guo Corporation. Dia adalah Guo Jinshao. Guo Jinshao, aku akan membunuhmu. Hati-hati. Kamu baik-baik saja. Guo Jinshao, kau akan mati dengan mengerikan. Paman, aku sedang mempertimbangkan sisa terakhir. Kekerabatan kita. Aku tidak melakukan apapun padamu. Karena kamu sudah membuat semuanya begitu kejam. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Guo Jinshao, aku tidak akan mengampunimu. Kamu baik-baik saja. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Bukan apa-apa. Hanya luka kecil. Bahkan luka kecil pun perlu ke rumah sakit. Jika kau benar-benar ingin membantu, antarkan saja aku pulang. Jika aku naik taksi seperti ini, aku akan menakuti sopirnya. Baiklah. Tunggu sebentar. Tuan Muda Guo. Satu-satunya pewaris grup Guo. Dulu dia mengandalkan, menyingkirkan pamannya sendiri. Untuk menguasai keluarga Guo. Dia selalu dibalas dan dibenci oleh pamannya. Dia adalah karakter yang kejam. Chen Zuan Yue, tunanganmu sedang bersamaku sekarang. Alamat. Taman Dujiang. Jika bukan karenamu hari ini, yang tertusuk mungkin aku. Terima kasih. Aku masih belum tahu namamu. Chen Zuan ya? Guo Jinshao, senang bertemu denganmu. Pasang sabuk pengamanmu. Maaf. Tidak apa-apa. Hanya luka kecil. Jangan khawatirkan itu. Banyak kempes. Bukankah kau sudah memeriksanya sebelumnya? Maaf Nona. Sepuluh tahun yang lalu hari ini, itu adalah Chen Zuan Yue yang tidak sengaja menyelamatkan Tuan Muda Guo. Hati-hati. Guo Jinshao, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Begitulah cara mereka berdua menjadi sepasang kekasih. Zuan Yue. Maukah kau menikah denganku? Chen Zuan Yue, kau terlambat kali ini. Ibu, apakah ibu benar-benar akan membiarkan anak haram itu tinggal di rumah kita? Kau adalah pewaris masa depan keluarga Chen. Kau harus tetap tenang. Jangan khawatir. Aku bisa memisahkan jalan kecil itu dan ayahmu dulu. Sekarang aku tentu punya cara untuk mengusir putri haram itu. Selama kita menemukan cara agar dia melakukan kesalahan, aku akan punya banyak alasan. Ibu benar-benar punya cara. Aku harus cepat mencari cara untuk mengusirnya dari keluarga Chen. Ibu, apakah ibu takut akan masalah itu? Untungnya dia amnesia sekarang. Jika dia mengingat sesuatu, itu akan merepotkan. Kita harus menyingkirkannya dengan cepat. Selama dia tidak mendapat perlindungan ayahmu, aku bisa dengan mudah menyingkirkannya. Saat ini ada masalah penting lainnya yang menjadi prioritas utama. Masalah apa? Tentu saja itu adalah aliansi pernikahan antara kau dan grup Go dengan Tuan Muda Go. Grup Chen kita sudah menguasai
separuh wilayah kota Yun. Grup Go menguasai separuh lainnya. Selama kedua keluarga kita membentuk aliansi pernikahan, kita bisa mendominasi kota Yun. Lalu ibu apa yang harus kulakukan? Bertunangan dengan tuan muda Go. Tapi, bagaimana jika tuan muda Go tidak mau? Lagi pula, aku tidak terlalu akrab dengannya. Bukankah ulang tahun ke-19-mu akan segera tiba? Meskipun Guo Jinzhao menyingkirkan pamannya, para tetua di grup Go itu tidak mudah dihadapi. Aliansi pernikahan dengan grup Chen kita akan membantunya mengamankan posisinya sebagai kepala. Guo Jinzhao adalah orang yang cerdas. Jangan khawatir ibu, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku bilang Chen Zuan Yue, mengapa dia selalu seperti itu? Jadi itu sifat keluarga. Tuan muda gua sudah diselidiki. Identitas asli Chen Xuanya adalah putri tidak sah Chen Jinhu. Sangat sedikit orang yang tahu identitasnya. Grup Qian. Putri tidak sah Chen Jinho. Tidak heran. Dia terburu-buru keluar dari mobil sebelum sampai di rumah. Namun, putri tidak sah ini cukup menarik. Kau tidak jatuh cinta pada pandangan pertama lagi kan? Wanita manapun yang sedikit cantik, kau akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Kau sudah kehabisan bahan obrolan ya? Menurutku, kau sebaiknya tidak memprovokasinya. Bagaimanapun menyinggung Nyonya Chen, tidak baik untuk kita semua. Kau bilang, apakah Chen Xuanyue akan pergi ke pesta ulang tahun? Putri kedua grup Qian. Aku tidak berpikir begitu. Pikirkanlah, Chen Xuanyue ini adalah putri tidak sah. Selama Nyonya Chen ada, dia mungkin tidak akan muncul. Selain itu, kau tahu lebih banyak dariku tentang perjuangan di dalam keluarga kaya. Ada yang ingin kuberitahu padamu. Apakah luka di tanganmu sudah lebih baik? Apa yang kukatakan padamu? Apakah kau mendengarkan? Apa yang kau katakan padaku? Apa maksudmu? The Kau film peduli was padaku. translated and narrated by M Media. Lupakan saja. Anggap saja kita tidak bertemu hari ini. Ikan sudah terpancing. Tuan muda Guo, kau berada di jalur balas dendamku. Sebuah bagian penting. Tuan muda gua hati-hati. Ada paparazi yang mencoba mengambil fotomu secara diam-diam. Tuan muda Guo, toleransi alkoholmu benar-benar buruk. Kita sudah sampai rumah. Kamar sudah disiapkan untukmu. Orang-orang sudah di tempat. Bagaimanapun juga, kita harus mengamankan Tuan muda Guo. Guo Jinzhao bisa mengamankan posisi kepala keluarga Guo. Ibu diam-diam banyak membantu juga. Tapi, dia memang objek kasih sayangku. Meskipun aku baru melihatnya sekali dari jauh. Kalau tidak, menurutmu mengapa ibu akan membantunya? Itu semua untukmu. Terima kasih ibu. Ketika aku besar nanti aku pasti akan berbakti padamu. Tuan muda Guo, ada apa denganmu? Minum lagi denganku. Aku tidak menyangka Guo Jinzhao ini tidak bisa ditebak. Tidak jika aku masuk sekarang. Itu pasti akan mengekspos diriku. Kau tidak tega berpisah denganku. Apa yang kau lakukan padanya? Tidak ada apa-apa, dia hanya minum terlalu banyak. Kenapa kau tidak bertanya padaku? Apa yang dia lakukan padaku? Chen Xuanya. Putri tidak sah Chen Jinho. Grup Qianmu di depanku. Tujuan dari sandiwara yang kau mainkan ini sebenarnya apa? Apa yang sedang kau lakukan? Bukankah ini yang kau inginkan? Sekretarisku sudah mencari tahu.
Hari itu, di garasi. Kau menungguku selama 5 jam. Temanku tidak dikirim olehmu kan? The film was translated and Aku narrated sengaja by mendekatimu, M-Media. tapi hal-hal yang tidak kulakukan. Jangan pernah berpikir untuk menuduhku. Jadi itu artinya, menyelamatkanku itu dari hati. Aku mengatakan itu tentang menyelamatkanmu. Kau tidak perlu memikirkannya sama sekali. Aku memang akan menggunakan beberapa metode untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi itu jelas bukan seperti yang kau pikirkan. Trik kotor semacam itu. Tunggu sebentar. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Ada paparazzi di seberang jalan. Apa? Sepertinya kau tidak menyadari masalah ini. Baiklah. Sepertinya semua yang baru saja terjadi di antara The kita film was sudah difoto oleh translated paparazzi. and Kau ingin Chen narrated Jinhu by mengakuinya. M-Media. Baiklah. Aku akan membantumu Orang sepertimu. Bagaimana mungkin kau bisa membantuku? Apa syaratmu? untuk membalasmu. Karena menyelamatkan hidupku. Berita utama besok akan mengatakan siapa sebenarnya kekasih baru Guo Jin Shao. Bajingan. Jika kau pergi sekarang, kau tidak akan punya apa-apa. Malah kau akan disalahkan oleh Nyonya Chen. Dan itu akan ditimpakan padamu. Bukankah itu akan menjadi kehilangan istri dan prajurit? Dia benar. Aku belum bisa pergi. Bagus jalan kau. Beraninya kau merebut priaku. Ini semua salahmu karena tidak berguna. Itu sebabnya Tuan Muda Guo mengirimiku pesan. Memintaku untuk datang. Diam. Bagaimana mungkin Tuan Muda Guo mengirim pesan padamu? Tidak percaya padaku. Lihat saja sendiri. Aku akan mengirim pesan padamu nanti. Chen Zuan Yue? Apa kau pikir aku masih Zhou Xiao Zuan? Yang membiarkanmu membulinya tanpa melawan. Balas dendamku baru saja dimulai. Tuan Muda Guo dan aku sudah lama saling kenal. Jalan kau. Kalau kau terus begini, aku akan mencari ayah. Tunggu saja. Nona Xuanya ada yang tidak beres. Kau menjadi topik hangat. Cepat lihat. Sempurna. Biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu. Aku membantumu dengan bantuan sebesar ini. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Apa yang kau inginkan? Aku ingin bertanya padamu. Hanya kebenaran. Baik, silakan bertanya. Sekarang bukan waktunya. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Aku tahu. Tuan Muda Guo, kau harus menjemputku. Tidak perlu. The Keluarga film was kami punya sopir. translated and narrated by M-Media. Aku tidak tahan ini. Kau belum kalah. Tetap tenang. Aku benar-benar meremehkan putri haram itu. Kali ini, aku harus menyerang lebih dulu. Belum sampai. Bukankah itu Chen Xuanyue? Dia adalah putri asli keluarga Chen. Nona Chen, kudengar kau adalah Chen Jinhu, ketua grup Chen, putri angkat. Apakah ini benar? Hari ini, aku sengaja mengundang wartawan ke sekolahmu. Aku akan memberikan putri haram itu hadiah besar. Ayahmu berhati lembut. Begitu opini publik memanas, aku bisa memaksanya membuat keputusan untuk membuat putri haram itu meninggalkan keluarga Chen. Setelah dia tidak terlihat olehnya, segalanya akan lebih mudah bagi kita. Rubah liar, pertunjukan baru saja dimulai. Ada rumor di luar bahwa ibumu merayu ketua Chen. Apakah ini benar? Di mana ibumu sekarang? Apakah dia masih berhubungan dengan ketua Chen? Ini pasti ulah Nyonya Chen. Mencoba menekan Chen Jinhu melalui opini publik. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Tidak. Ibuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketua Chen. Aku hanyalah seorang siswa biasa yang disponsori oleh ketua Chen dan Nyonya Chen. Lalu mengapa dia mensponsorimu? Dan mengapa kau tinggal di keluarga Chen? Karena ibuku dan Nyonya Chen adalah teman baik. Hanya saja 5 tahun lalu, ibuku meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan aku, setelah kecelakaan mobil itu, menjadi koma. Tapi Nyonya Chen berhati mulia.
Dia membawaku ke keluarga Chen untuk merawatku. Alasan aku bisa bangun, juga karena perawatannya yang teliti. Jadi, aku harap semua orang berhenti memfitnah ketua Chen, dan berhenti menuduh Nyonya Chen secara salah. Terima kasih semuanya. Omong kosong belaka. Jalang, persis seperti ibunya yang sudah mati. Sepertinya, aku tidak bisa berhati lembut padanya lagi. Sekretaris Jin, mengenai prosedur pendaftaran, aku serahkan padamu. Sekretaris Jin. Aku pergi menyapa Nona Sulung dan Tuan Muda. 1 kali. Baiklah. Kak. Lihat. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Apa kita saling kenal? Sekarang kita bertemu. Xuan Yue, Li Kanchan. apakah dia putri haram yang kau bicarakan itu? Kenapa dia terlihat seperti orang bodoh? Apakah dia bahkan layak bersaing denganmu untuk properti keluarga? Apa yang baru saja kau panggil padaku? Maafkan saya Nona Muda. Chen Xuan ya. Calon pewaris grup Chen. Hanya bisa aku. Aku sarankan kau cepat keluar dari rumahku. Jangan seperti anjing kudisan. Nona Muda. Aku tidak berniat merebut harta warisan apapun dari kakak sulung. Aku hanya ingin masuk universitas yang lebih baik. Dan mencari pekerjaan biasa. Tidakkah kau bisa membiarkanku mencapai keinginan kecil ini? Kak, jangan buang-buang kata untuknya. Kurasa benda ini semakin sombong sekarang. Jika kau tidak memberinya pelajaran, kurasa dia tidak tahu tempatnya lagi. Nona Muda, Tuan Muda, ketua secara khusus menginstruksikan bahwa kalian tidak boleh menindas Nona Xuan ya. Jika tidak, uang saku kalian akan dipotong setengah. Sekretaris Jin, kami hanya bermain-main dengannya. Apa kau memanggilnya ke sini? Nona Xuan Yue, kau salah paham. Aku di sini untuk mengurus prosedur pendaftaran. Untuk Nona Xuan ya. Chen Xuan ya, kesabaranku terbatas. Sekretaris Jin ini semua salahku. Tidak apa-apa. Lain kali kau melihat situasi ini. Pura-pura saja tidak melihatnya. Aku tidak ingin kau menyinggung Nona Muda dan Tuan Muda karena aku. Nona Xuan ya, sebenarnya mereka berdua biasanya hanya sedikit sombong. Hati mereka sebenarnya tidak buruk sama sekali. Bagaimanapun jangan merendahkan diri ke level mereka. Hatinya tidak buruk. Kau mungkin belum melihat. Seperti apa mereka saat menjadi iblis. Betapa menakutkannya mereka. Mereka semua adalah saudara kandungku sendiri. Bagaimana mungkin begitu? Oh ya. Ini adalah kartu pelajar. Kalau begitu aku pergi sekarang. Terima kasih Sekretaris Jin. Oh ya. Apa yang terjadi hari ini? Jangan beritahu ayah. Aku tidak ingin masalah sekecil ini memengaruhi hubungan keluarga kita. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Selamat tinggal Sekretaris Jin. Hari pertama sekolah. Seorang putri tidak sah diintimidasi oleh putri sulung grup Jin dan Tuan Muda. Berita seperti ini akankah menjadi berita utama Yunceng besok? Nona Xuan ya? Itu kau. Aku sudah selesai bicara The tadi. film was translated Kenapa kau masih and mengikutiku? narrated by Saya M baru saja Media. menerima email anonim. Itu adalah laporan tes paternitas. Kamu sebenarnya putri Chen Jinhu. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Ini kartu nama saya. Jika Anda ingin bicara, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Gu Jingxiao. Halo, Nyonya Chen. Itu memang sudah dilakukan. Tes paternitas antara kau dan Chen Jinho. Ketua, sekarang opini publik menyebar bahwa kau memiliki putri haram karena masalah dengan kehidupan pribadimu. Perusahaan ikut terseret. Karena masalah ini,
Perusahaan telah melihat dua ekstrem. Kau perlu memberikan penjelasan kepada para pemegang saham yang hadir. Apa katamu? Nona Xuania, media sudah berkumpul semua di sini. Nona Xuania, sebenarnya, Nyonya Chen kemudian baru menjalin hubungan dengan ketua. Benar aku putri tidak sah Chen Jinho? Namaku Chen Xuania, aku lebih tua dari putri sulung grup Jin. Chen Xuanyue, 1 tahun. Maksudmu, kamu adalah putri sulung grup Chen. Kudengar Nyonya Chen menjadi istri utama setelah menjadi simpanan. Apakah ini benar? Chen Xuanyue? Nyonya Chen, apakah ada yang memberitahumu bahwa opini publik adalah pedang bermata dua? Ketika kau menggunakannya untuk menyerang orang lain, kau harus siap jika itu berbalik menyerangmu. Aku sekarang akan menggunakan identitasku sebagai putri tidak sah untuk menekan Chen Jinho, untuk membuat Chen Jinho mengakui aku sebagai putrinya secara publik. Chen Jinho takut istri. Orang yang benar-benar memegang kendali di grup Chen adalah Nyonya Chen. Nyonya Chen. Yang paling dicintainya adalah putri sulungnya Chen Xuanyue. Dia bertekad untuk melatihnya menjadi penerusnya. Mereka. Translated and narrated by Kenapa kau M-Media. melihatku lihat komputer? Nanti saya jemput. Baiklah, nanti saya jemput. Putri yang sudah dewasa tidak bisa terus-menerus tinggal di rumah. Tuan Muda Go sepertinya lebih menyukai Nona Xuanya. Hanya saja gerakan Xuanyu terlalu lambat. Hal-hal baik harus diperjuangkan sendiri. Sepertinya aku masih perlu mencari waktu untuk memberinya petunjuk. Mengandalkan dukungan Guo Jin Xiao saja? Mungkin tidak cukup. Ayah, Kenapa kamu di sini? hari ini akhir pekan. Lagi pula aku bebas dan tidak ada kerjaan. Aku datang untuk menemanimu. Karena kamu sudah di sini. Bantu aku melihat dokumen ini. Baiklah, Ketua, saham teknologi Xinghui. Belakangan ini berfluktuasi sangat besar. Menurutmu haruskah kita menjualnya? Xinghui Teknologi adalah saham ceruk. Cheng Jinho berani membeli. Bahkan saham ceruk seperti ini. Grup Chen benar-benar sesuai dengan namanya di bawah kepemimpinannya. Semakin berkembang. Xuanya, bukankah belakangan ini kamu bersikeras bahwa kamu ingin belajar ekonomi? Bagaimana pendapatmu tentang saham teknologi Xinghui? Xinghui Teknologi selalu berdedikasi pada kecerdasan buatan. Konsep kecerdasan buatan telah berkembang dari abad ke-20 hingga sekarang. Saya rasa, Xinghui Teknologi cocok untuk dipegang dalam jumlah kecil. Kita bisa memegangnya. Terus pegang. Baik, bagus. Oh ya, Sekretaris Jin, saya sudah mencantumkan beberapa saham di sini. Dan poin-poin yang saya harapkan akan mereka capai. Bisakah Anda membantu saya melihatnya? Baiklah, kita bisa. Untung saja, saya sudah meneliti saham selama ini. Saya sangat jelas tentang semua saham yang sedang naik. Selama saya bisa membuat Chen Jinho percaya, saya punya bakat investasi. Ketua. Ketua sungguh menakjubkan. 20 saham. Setiap nilai poin yang diperkirakan. Tepat. Anak ini benar-benar punya bakat dalam investasi.
Dia memang anak yang paling mirip denganku. Mulai sekarang dalam rapat terkait investasi, libatkan dia lebih banyak. Baik, Ketua. Halo, Nona Zuan ya, besok perusahaan ada konferensi investasi tahunan. Ketua juga berharap Anda bisa hadir. baik terima kasih Sekretaris Jin. Saya tidak menyangka. Kamu bahkan berhasil Diharapkan dapat mengubah kerugian seluruh perusahaan menjadi keuntungan. Dalam 5 tahun ke depan, tidak hanya di dalam negeri, tetapi bahkan di luar negeri, kemungkinan mereka tidak akan bisa tanpa Wiyun. Saat itu, terima kasih. Tenghua Network akan The menjadi film was perusahaan internet translated dengan and nilai pasar narrated tertinggi. by M-Media. Jika Anda mendengarkan saya, Anda bisa mendapatkan setidaknya 1 miliar. Jika Anda tidak mendengarkan saya, maka Anda akan kehilangan segalanya. Lelucon apa ini? Tenghua Network terlilit banyak utang. Sudah lesu selama beberapa tahun terakhir. Harga sahamnya rendah. Ketua kami adalah manajer profesional. Apakah kami kurang mampu dibandingkan seorang mahasiswa? Dia sudah tidak aktif selama 5 tahun. Dia baru mulai terlibat selama beberapa bulan. Seberapa banyak yang dia tahu tentang apa yang terjadi di luar? Dia boleh saja bertingkah liar di rumah, tapi dia harus tahu tempat. Saya di sini untuk membantu ayah menghasilkan uang. Ayah, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Bertaruh apa? Anda menginvestasikan semua dana ke Tenghua Network. Jika saya menang, Anda akan mengumumkan secara publik bahwa saya Chen Xuan ya, juga memiliki kualifikasi untuk mewarisi properti keluarga Chen. Hanya kau. Chen Zuan ya. Ambisi Anda tidak kecil. Dan bagaimana jika kamu kalah? Selama kita berinvestasi di Tenghua Network, saya benar-benar bisa membantu keluarga Chen mendapatkan 1 miliar. Lelucon macam apa ini? Selama Anda mendukung saya nanti, saya bisa menjamin bahwa saya tidak hanya bisa mendapatkan 1 miliar untuk keluarga Chen. Saya juga akan memfasilitasi Guo Jinchao dan Chen Zuan Yue bersama. Sungguh, selama Anda bersedia nanti untuk berbicara mewakili saya di depan ayah. Baiklah, aku berjanji padamu. Tapi jika kau kalah, kau harus mengikuti perjanjian kita sebelumnya. Dan pergi selamanya dari keluarga ini. Baik, saya akan menepati janji saya. Anak nakal, apa kau pikir aku akan benar-benar percaya padamu? Halo. Hubungi para reporter. Aku punya berita tentang Tenghua Network untuk diumumkan. Jika saya kalah, maka saya akan meninggalkan grup Chen, meninggalkan keluarga Chen. Baik, sudahkah kamu memikirkannya matang-matang? Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Saya tidak akan pernah menyesalinya. Saya adalah seseorang yang tahu masa depan di muka. Tuan muda gua, putriku mengusulkan investasi di Tenghua Network. Lihat, Lihat betapa tenangnya dia. Mungkinkah dia tahu informasi internal? Saya bilang. Dengarkan ketua. baik. Kalau begitu beli dengan 200 juta. Ketua, grup Chen dan grup... Suami kita, keluarga Chen memperlakukan pengkhianat tanpa ampun. Seseorang seret dia keluar. Ketua, Anda tidak boleh berhati lembut. Anda harus menghukum pengkhianat itu dengan berat. Harus menghukum pengkhianat itu dengan berat. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana tepatnya ada yang salah? Ketua, bukankah kita menunggu sampai pasar tutup? Tuan muda, gue ini masalah keluarga kami. Tolong jangan ikut campur. Ayah, pasar belum tutup. Saya belum kalah. Masuk. Mencuri priaku. Dan kau masih ingin menjadi pewaris. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, bagaimana kalau aku meninggalkan bekas luka di wajahmu dulu? Dengan begitu, Gu Sha tidak akan tertarik padamu kan? Chen Zuan Yue? Mengapa Anda tidak pernah tahu? Renungkan diri Anda. Mengapa orang yang sangat Anda sayangi direbut oleh orang lain dengan begitu mudah? Mungkinkah karena Anda bodoh? Kau mencari mati. Bukankah begitu? Sebenarnya Guo Xiao sudah melihat trik kecil Anda. Kalau tidak, bagaimana bisa Anda hari itu mabuk hanya setelah satu tegukan? Maksudmu,
Gu Xiao sengaja melakukannya. Tentu saja, apakah Anda belum menyadarinya? Kau bicara omong kosong, tidak mungkin. Saya harus membeli sedikit lebih banyak waktu. Selama ini bukan saat terakhir. Saya masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Gu Xiao sendiri yang memberitahu saya. Setiap kali dia melihat Anda, menempel padanya seperti itu, dia merasa jijik. Apa yang Anda lakukan, gadis sialan ini? Pergi sana. Ketua. Biarkan saya membantu Anda mengubah suasana hati. Tenghua Network benar-benar naik. Sejujurnya, gadis ini benar-benar punya beberapa keahlian. Seseorang sengaja menyebarkan berita palsu. Penanggung jawab Tenghua Network melarikan diri. Hanya saja, itu adalah berita palsu yang sengaja disebarkan oleh seseorang. Itulah mengapa pasar saham terpengaruh. Namun pada kenyataannya, produk baru Tenghua Network Weiyun meraih sukses besar. Itu adalah komoditas yang laris. Ketua, kali ini, kita tidak hanya tidak rugi, tapi kita meraup keuntungan besar. Dan Bong dan Angkur. Siapa sangka mereka akan jatuh ke keadaan seperti ini. Mereka sendiri yang mencari masalah. Apa yang kukatakan waktu itu, mereka pantas mendapatkannya. Tidakkah kau berpikir begitu? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita membagi asetnya? Kamu juga mau bagian dari asetnya. Siapa yang tidak? Kau tidak. Jika Gu Xiao tidak mengalami perubahan itu di masa kecilnya, dia mungkin akan sangat bahagia sekarang kan. Tidak apa kamu tidak akan sendirian lagi mulai sekarang? Kamu masih punya aku temanmu. Tinggal di hotel setiap hari itu sangat menyenangkan. Tidak perlu mencari orang untuk membersihkan kamar lagi. kamu wanita pertama yang datang ke sini. Sebuah kehormatan besar. Tapi aku juga baik-baik saja. Kamu sudah banyak membantuku. Jadi aku mentraktirmu camilan tengah malam. Ayam goreng. Ya, Ini dihitung sebagai pembayaran kembali. Pembayaran kembalimu. Bukankah itu sedikit terlalu santai? ayam goreng biasa sangat harum. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Agar aku menyerahkan diriku. Bagiku untuk menawarkan diri. Pernahkah kamu mendengar sebuah kalimat? Itu disebut orang-orang mengejarku. Berbaris dari sini sampai ke Prancis. Kamu tahu caramu sekarang. 2 kata. Rendahan. Bukankah aku belajar semua ini darimu? Kenapa kamu begitu dekat denganku? The film was translated and narrated by M Media. Jantung kecilmu berdetak cukup cepat. Apakah kamu gugup? Sebenarnya, kamu sebenarnya cukup baik. Lihat, kamu cukup tampan. Punya bentuk tubuh yang bagus. Dan, Biarkan saya memberitahumu sesuatu. Jantungku berdetak kencang. Karena saya minum terlalu banyak alkohol. Itulah mengapa. Biarkan saya memberitahumu. Jika kamu tidak bangun sekarang, jangan salahkan saya jika saya bersikap tidak sopan padamu. Masih belum bangun. Apa kamu ingin saya benar-benar bersikap tidak sopan padamu? Saya benar-benar akan bersikap tidak sopan padamu.
Kamu sudah bangun. Ya, Apa kamu masih ingat? Pertanyaan yang ingin saya tanyakan padamu sebelumnya. aku ingat. Ini adalah hal yang paling berharga bagiku. Ini bukan aku. Benar aku Chen Zuan ya sekarang? Bagaimana aku harus menjelaskannya padanya? Tidak ada yang akan percaya sama sekali. Aku Xu Xiao Zuan. Itu milik temanku. Kamu. Seorang teman. Siapa namanya? Namanya adalah Xu Xiao Zuan. Apakah Anda mau permen lollipop? Ayah saya berkata, jika Anda merasa pahit makanlah sepotong permen. Dengan begitu Anda tidak akan merasa pahit lagi. Saat ini. Tuan muda Guo jangan terburu-buru menolak. Sulit membangun kepercayaan dengan cara ini. Bau apa itu? Ya Tuhan. Nona Xuan Yue. Tolong bersikaplah. Apa bagusnya Chen Xuan ya sih? Nona Xuan Yue. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi bekerja, silakan duduk. Aku baru saja melihat kontrak di lacimu. Tuan muda Guo kau sangat tertarik pada kecelakaan 5 tahun lalu bukan? Aku kebetulan memiliki kesan yang sangat mendalam tentang hari itu. Aku ingin tahu apakah Tuan muda Guo tertarik mendengarnya. Melihat keadaannya, saya tidak akan menyembunyikannya lagi dari Anda. Saya memang tertarik pada adik Anda, Chen Zuan ya. Tapi bagi saya tidak mudah percaya pada orang lain. Jadi saya menyelidiki latar belakang setiap orang dengan sangat teliti. Anda baru saja menyebutkan masalah dari 5 tahun lalu. Apakah Anda tahu sesuatu? Banyak yang terjadi hari itu. The film was translated and narrated by M. Nyonya Media. Chin ada apa? Bukankah ini Ibu Xu Xiao Zuan? Baiklah berhenti berakting. Saya tahu segalanya. Kau sudah tahu. Aku dengar dari teman-teman di sekolah bahwa ada seorang siswi bernama Xu Xiao Zuan yang sudah lama dibully oleh kakakku. Kemudian dia tidak tahan dan bunuh diri. Aku dengar orang tuanya. Keduanya pergi ke sekolah. Aku takut masalahnya akan membesar. Jadi aku pergi mencari orang tuanya untuk bernegosiasi penyelesaian. Tolong jangan salah paham. Semua yang kulakukan adalah untuk Zuan Yu kakakku. Chen Xuan ya diam. Jangan kira saya tidak tahu mengapa Anda melakukan ini. Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Di keluarga Chen, kau dan kakak Zuan Yu adalah yang memegang kendali. Aku diikat olehmu sekarang. Masih berpura-pura. Apalagi yang bisa kulakukan? Anda benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai Anda melihat peti mati. Sejak Anda bangun, Anda telah menargetkan saya di mana-mana. Hari ini saya akan melenyapkan masalah di masa depan selamanya. Besok berita akan melaporkan bahwa Ibu Zhu Xiaoshuan menculik putri sulung keluarga Chen untuk membalas dendam pada keluarga Chen. Dia melompat dari gedung bersama putri sulung. Dan orang yang melaporkannya adalah ayah Zhu Xiaoshuan. Nyonya Chen, Anda barusan tidak mengatakan itu kepada saya. Bagaimana Anda berubah pikiran? Baiklah berhentilah membuang-buang tenagamu. Berubah pikiran. Kupikir kau salah penonton siaran langsung. Cukup banyak sekarang bukan? Jumlah penonton siaran langsung sudah melebihi 1 juta. Halo. Tuan muda gua ada yang tidak beres. Zuan ya dalam masalah. Apa? Bagus sekali Chen Xuan ya. Kamu sengaja melakukannya barusan. Nyonya Chen, apa yang kulakukan dengan sengaja? Kamu sengaja membuatku berkata. Katakan rencana kejahatanmu. Dan putri Anda, perbuatan jahatnya. Kalian berdua, pergi dan tangkap reporter itu untukku. Maaf Nyonya, kami tidak ingin menjadi selebriti internet. Kamu aku. Berhentilah membuang-buang tenagamu. Ini adalah siaran langsung. Kau juga mendengarnya.
Perilaku burukmu sudah dilihat oleh lebih dari 1 juta orang. Tentu saja di antara mereka ada juga ayahku. Sebenarnya hari ini, aku hanya ingin menegakkan keadilan dan mempromosikan diriku sedikit sekalian. Mungkin aku bahkan bisa menjadi selebriti internet. Tapi aku tidak menyangka bahwa kau ternyata adalah pelaku yang menculik orang tua Xu Xiaozuan. Sebenarnya aku juga sangat terkejut. Ibu Xu Xiaozuan datang mencariku lagi untuk minta bantuan dan bahkan mengatur pertemuan di tempat terpencil seperti itu. Kamu baik-baik saja. Maaf saya terlambat. Aku baik-baik saja. Kau berani menyentuh putriku. Chen Jinhu, kamu sebenarnya untuk pelacur kecil ini berani memukulku. Diam. Sudah kubilang. Zuania adalah batasan terakhirku. Kau benar-benar berani menyakitinya. Ayo ikut kembali denganku. Bagaimana dengan siaran langsungnya? Siarkan saja. Tidak, Kak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa maksudmu? Apa yang harus kita lakukan? Seluruh masalah ini dari awal sampai akhir. Semuanya karena Zhu Xiaoshuan itu. Chen Xuan yang melakukan semua ini. Awalnya menyelidiki kita. Hanya untuk menjatuhkan kita. Kalau begitu sebaiknya kita keraskan saja hati kita. Sekarang kita hanya bisa mencari kambing hitam. Li Kenken. Li Cancam. The film was translated and narrated by M Media. Aku Direktur Grup Chen. Istri Chen Jinhu. Sekarang saya secara resmi meminta maaf kepada publik. Baru-baru ini, sesuatu terjadi. Sesuatu dengan dampak yang sangat buruk. Karena kesalahan penanganan saya, beberapa kesalahpahaman terjadi. Hari ini, saya ingin mengklarifikasi di sini. Putri saya Chen Xuanyue tidak terlibat dalam perundungan kampus. Dia hanya memiliki beberapa konflik dengan seorang teman sekelas. Dan teman sekelas itu sudah memiliki beberapa masalah psikologis. Dan akhirnya memilih untuk bunuh diri. Saya sangat menyesali The masalah film was ini. translated and narrated by M Media. Aku tidak menyangka bahwa pada titik ini kau masih berbohong dan menjelek-jelekan korban. Orang tua dari teman sekelas yang bunuh diri itu. Kemudian selanjutnya menyalahkan putri mereka. Bunuh diri. Menyalahkan putri saya. Menginginkan kami memberikan kompensasi atas dasar kemanusiaan. Saya memberi mereka sejumlah uang. Tapi saya tidak menyangka. Mereka menjadi semakin serakah dan berulang kali meminta uang kepada saya. Mereka bahkan mengancam saya dengan mengatakan, jika saya tidak memberi mereka uang, mereka akan memfitnah putri saya. Dengan tuduhan perundungan kampus, sebagai seorang ibu, saya ingin melindungi putri saya dengan baik. Jetty, saya hanya ingin menakut-nakuti mereka sedikit. Saya benar-benar tidak bermaksud melakukan sesuatu yang serius. Lihat, ini adalah catatan transfer ban. Itu adalah ibu itu yang memeras uang dari saya. Tapi bagaimanapun juga, saya memang melanggar hukum. Saya adalah ibu yang tidak memenuhi syarat dan tidak memberikan contoh yang baik bagi anak saya. Saya akan secara aktif bekerja sama dengan penyelidikan dan merenungkan diri saya. Saya benar-benar minta maaf. Kebenaran tidak akan terkubur karena kebohonganmu. Ini baru permulaan. Aku akan perlahan membiarkan publik melihat wajah asli keluarga Chenmu. Silakan ikut kami. Ayo pergi. Suami, saya yang salah duluan dalam masalah ini. Tapi pikirkan baik-baik. Bagaimana bisa para reporter itu pergi ke tempat terpencil seperti itu? Apakah kamu masih berpikir putrimu naif dan polos? Chen Jinhu, aku memberitahumu. Jika Xuan Yue dan Xuan Shuo mengalami kemalangan apapun, aku belum selesai denganmu. Ayah? Ayah percaya. Kamu sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Bekerja dengan rajin tanpa keluhan. Perjanjian pengalihan saham. Biarkan asisten Chow yang melakukannya. Kamu harus mengambil cuti.
Pergi keluar dan bersantai. Ketua saya. Kecelakaan mobil 5 tahun lalu itu, saya menemukan. Itu mungkin disengaja. Sengaja. Mungkinkah Nyonya Chin? Film was Hal yang kau sebutkan tadi. translated and narrated Kau by sedang M membicarakan Media. kecelakaan mobil itu. Kemari. Apa yang kau inginkan? Ayah sebenarnya apa yang ingin ayah lakukan? Saya bilang, setiap orang harus memprioritaskan kepentingan grup. Jika ada yang melanggar aturan ini, saya tidak akan mengampuni mereka. Jadi ayah, maksud ayah, saat diintimidasi orang lain, tidak boleh melawan. Hanya bisa membiarkan orang lain membantai. Masih berdebat, jika kau tidak pergi, mencari orang tua Chu Xiaoxuan, bagaimana ibuku akan berurusan denganmu? Jadi aku harus berterima kasih padanya, karena memanjakan anaknya, untuk mengintimidasi orang lain sembarangan. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Aku lupa memberitahumu, ayah sudah memberikan posisi pewaris grup Chen kepadaku. Apa? Setelah semua ini, tetap berakhir seperti ini. Ayah, aku hanya ingin mendapatkan keadilan untuk mereka yang diintimidasi. Apa salahku? Apa kesalahanku? Tahukah kamu, mendapatkan keadilan bagi mereka yang diintimidasi? Berapa banyak kerugian yang akan ditimbulkan bagi grup? Jika kejahatan ditutupi, apakah itu berhenti ada? Jika sebuah perusahaan mengabaikan hati nurani dan keadilan, dan hanya mengutamakan keuntungan, maka perusahaan ini tidak akan pernah punya harapan. Jangan salahkan saya karena kejam. Grup Chen adalah hasil kerja keras hidup saya. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkannya. Xuan Shuo. Awasi dia baik-baik beberapa hari ini. Baik ayah. Saya pasti akan mengawasinya dengan baik. Kenapa kamu di sini? Serahkan barang itu. Hal apa? Ini adalah barang yang akan kau berikan. Jalan itu. Dia mengancamku. Siapapun yang tidak bekerja sama denganku, tidak akan berakhir baik. Nona, saya salah. Begini saja. Prinsipku adalah kalau tidak melakukan, ya melakukannya sampai tuntas. Kau sudah terlambat sekarang. Baiklah, ayo pergi. Kakak. Ponsel Li Chan-chan, kenapa ada padamu? Sekarang, aku adalah pemilik rumah ini. Seharusnya aku yang bertanya padamu lebih dulu, tanpa bukti di sini. Apa yang akan kau lakukan untuk menghadapiku selanjutnya? Chen Zuanyue, jangan memaksakan keberuntunganmu. Bukti di dalamnya, sudah kuhapus semua. Rekanmu Li Kenken juga sudah. Sampai jumpa di tempat lama. Secara khusus menyiapkan ponsel. Tapi yang diambil Chen Zuanyue jelas adalah ponsel yang biasa kau gunakan. Mungkinkah? Lokasi ponsel seharusnya ada di saat itu. Lokasi mereka memukulnya adalah di. Jadi lokasi ponselnya adalah Chen Zuanyue. Sudah waktunya membiarkanmu merasakan rasa dihakimi oleh keadilan. Halo, aku dari Kota Yun, seorang reporter dari Yus Daily, mahasiswi Li Kenken. Tolong ceritakan pengalamanmu. Namaku Li Kenken. Aku ingin membongkar putri dari grup Chen. Chen Xuanyue. Dia tidak hanya dalam jangka panjang,
membuli teman sekelasku Ju Xiaoxuan, tetapi juga mendorongnya dari atap. Karena aku selalu takut. Aku selalu menahan diri dalam diam. Hari ini, aku ingin untuk teman sekelasku, untuk mendapatkan keadilan bagi Ju Xiaoxuan. Apakah ada detail lain yang bisa kau ceritakan kepada kami? Cicipi. Tidak perlu merasakannya. Teh yang diseduh sendiri oleh Tuan Muda Guo, pasti enak. Selama Anda menyukainya. Oh ya. Berita tentang Li Kancan itu benar-benar semakin panas. Bahkan jika kita menyewa tim PR The semalam, film was translated Sulit untuk and menekannya. narrated by M Media. Anda benar-benar memberinya pukulan fatal. Namun, ayah pasti sangat membenciku sekarang kan? Bagaimana jika ayah Anda mengubah pandangannya tentang Anda? Bagaimana bisa? Karena sebentar lagi akan ada berita yang lebih penting lagi. Berita apa? Sekretaris saya sudah menemukan bukti kuncinya. Bukti. Mobil yang Anda dan ibu Anda kendarai hari itu memang sudah dimanipulasi. Untungnya adalah pemilik toko 4S menyimpan rekaman dashcamnya. Tapi dia selalu takut pada otoritas grup Chen. Jadi dia menyembunyikannya. Apa yang dilakukan Nyonya Chin? Saya sudah secara anonim menyerahkan video itu kepada polisi. Nyonya Chen mungkin tidak bisa lolos kali ini. Ibu dan anak ini benar-benar melakukan segala macam kejahatan. Sama sekali tidak berperasaan. Namun, sekarang Anda bisa secara terbuka dan sah mengambil alih grup Chen. Apakah kamu masih berpikir aku melakukan ini hanya untuk mewarisi grup Chin? Lalu apa lagi? Tentu saja ini untuk membalas dendam untuk diriku sendiri. Bisakah opini publik diredam? Kami sudah mengirim orang untuk menangani PR. Tapi opini publik terlalu kuat. Benar-benar tidak bisa diredam. Sekarang berita negatif tentang Nona Xuan Yue sudah memengaruhi nilai saham perusahaan kita. Banyak klien sekarang mengatakan bahwa jika ahli waris grup Chen adalah Nona Xuan Yue, mereka tidak akan lagi bekerja sama dengan kami. Kerugian sebesar itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh grup kita. Apa yang sudah kamu lakukan? Ayah, aku dijebak. Itu Chen Xuan ya, dia yang membongkar rahasiaku. Dia yang menyebabkan grup Chen kehilangan muka ini semua karena dia. Itu benar. Akulah yang membongkar rahasiamu. Chen Xuan Yue, kamu sekarang ditangkap karena pembunuhan, karena kelalaian. Aku masih punya banyak videomu di sini. Beberapa sudah diunggah daring, beberapa sudah diserahkan kepada aparat keamanan. Kamu harus membayar harga atas apa yang telah kamu lakukan. Ayo pergi. Ayah, tolong aku ayah. Kamu benar-benar Juang. Tidak hanya baik-baik saja. Apa yang baru saja kulakukan itu baik-baik saja. The film was Saya selalu translated berpikir and narrated by M Media. bahwa kepentingan keluarga di atas segalanya. Saya bahkan berpikir bahwa kamu menghancurkan persatuan keluarga. Sampai sekarang, saya pikir kamu benar. Keadilan lebih penting dari apapun. Ayah, apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya bersamamu. Jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. Saya Chen Jinhu. Dengan ini meminta maaf kepada Dewan Direksi hari ini. Meminta maaf. Saya ingin mengadakan konferensi pers sebagai perwakilan grup Chen. Saya ingin meminta maaf kepada publik atas perundungan di kampus yang dilakukan putri saya sebelumnya dan atas tindakan istri saya untuk menutupi fakta kriminal. Meminta maaf kepada publik. Ketua masalah ini bisa ditangani secara diam-diam. Ingatan internet tidaklah lama. Semua orang akan lupa dalam setahun. Mengapa menempatkan perusahaan di ujung tombak opini publik lagi? Tidak. Hal-hal kotor. Bahkan jika Anda menutupinya, mereka tetap ada. Saya sudah memikirkannya matang-matang. Putri saya terlibat dalam perundungan di kampus. Istri dan putri saya. Tindakan mereka melanggar kebenaran. Dan terlebih lagi melanggar
Prinsip menjunjung tinggi keadilan yang dipegang teguh oleh grup Chen. Bahkan jika fakta-fakta ditutupi di sini, grup Chen tidak akan memiliki harapan di masa depan. Salah tetaplah salah. Itu harus diperbaiki. Tidak peduli siapa itu. Bahkan jika itu istri saya atau putri saya, itu tidak dapat diterima. Ini putri sulung saya. Chen Xuanya memiliki sesuatu untuk diumumkan. Para direktur yang terhormat, saya telah memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan amal atas nama grup Chen. Namanya akan menjadi Yayasan Xiao Zuan. The Xiao Zuan Foundation. Untuk siapa ini? Yayasan ini akan menelan banyak biaya. Apakah ini perlu? Tujuan mendirikan Yayasan Xiao Zuan adalah untuk membantu mereka yang telah diintimidasi dan ditinggalkan oleh masyarakat. Saya tahu, ini akan memakan sumber daya yang cukup besar. Tapi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan grup Chen kita. Harus lakukan perusahaan yang sukses. Seharusnya tidak hanya menciptakan keuntungan tinggi, tapi juga memikul tanggung jawab untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Nona Xuanya benar-benar berbelas kasih. Melakukan amal adalah hal yang baik. Kita harus mendukungnya. Dengan cara ini, dampak negatif perusahaan yang disebabkan oleh perundungan Chen Xuanyu sebelumnya juga dapat diringankan. Nona Xuanya memang berpandangan jauh ke depan, karena para direktur yang terhormat tidak keberatan. Masalah ini disetujui. Rapat ditunda. Ayah, ada satu hal lagi yang belum sempat aku ceritakan padamu. Ketua. Sekretaris Jin. Aku secara pribadi memanggil Sekretaris Jin kembali. Aku pikir, bagaimanapun juga dia sudah bersamamu paling lama. Aku melakukan ini karena Anda takut saya tidak bisa mengurus diri sendiri, bukan? Sekretaris Jin. Lain kali Anda pergi berlibur, pastikan untuk mengajak saya. Baik. Paman. Masuklah. Silakan duduk, saya akan mengambilkan segelas air. Xiao Zuan. Ayah. Aku benar-benar terburu-buru. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ikat tali sepatu Anda. Baiklah, baiklah, baiklah. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Tidak apa-apa. Ambil telurnya. Anda tidak bisa pergi tanpa sarapan. Terima kasih, Ayah. Hati-hati di jalan. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan mengantarmu. Anak ini. Ini minum air. Terima kasih, Paman. Saya datang kali ini atas nama The film perusahaan was kami translated untuk dengan tulus and meminta maaf narrated kepadamu. by M Anda Media. bukan orang yang berbuat salah. Terlebih lagi, pelaku kesalahan telah menerima hukuman yang pantas mereka dapatkan. Ngomong-ngomong, agar Xiao Zuan dapat dibersihkan namanya, kami berhutang banyak pada Anda. Jangan khawatir. Saya tidak akan melampiaskan kemarahan saya pada orang lain. Juga, Paman. Perusahaan kami telah mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak yang telah diintimidasi. Kami ingin mengundangmu untuk bekerja di sana. Saya tidak tahu apakah kamu bersedia. Jika yayasan dapat membantu lebih banyak anak-anak seperti Xiao Zuan, tentu saja saya bersedia. Meskipun penampilanku saat ini juga membuatku tidak mungkin mengenalimu. Tapi jangan khawatir.